Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang selalu indah dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami selalu bersyukur kepadamu. Engkau memelihara dan menjaga kami, memberkati dalam seluruh perjalanan hidup kami. Ya Bapa di sorga, kami selalu rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar kami berdosa, mohon ampun untuk semua kesalahan kami. Layakkan kami memahami firman-Mu, untuk menjadi pelita dan sulu dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari membaca kitab Yehezkiel pasal 37, ayatnya yang pertama sampai 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak, bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-uratmu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara,
kita sudah mendengarkan firman-Nya. Berbahagia kita selalu yang menyambut firman dan memberlakukan. Amin. Tema kita, saudara-saudara, supaya kamu hidup kembali. Pada tahun 2015, kisah Sean O'Brien yang dikenal The Dancing Man menjadi viral di media sosial Los Angeles. O'Brien yang bertubuh sangat gemuk, ia mengalami peristiwa buruk karena menjadi target perundungan atau dibullying dan intimidasi di media sosial. Di sisi lain ada warganet yang iba dan tersentuh, lantas mengubah cemoohan menjadi kekaguman. Yeskiel menceritakan pengalamannya di lembah tulang kering. Ia melihat tanah yang penuh dengan tulang-tulang kering sebagai simbol kematian dan keputusasaan. Pengalaman itu sekaligus menggambarkan keadaan Israel di pembuangan. Saudara, atas perintah Allah, tulang-tulang itu mulai berkumpul, bertemu satu sama lain, dan menghasilkan daging dan kulit. Terakhir, saudara, roh datang dari 4 penjuru, menghidupkan dan menjadikan mereka prajurit yang kuat dan hidup. Dari sini kita belajar bahwa jika Allah memberi penglihatan, maka kita dapat mengubah segalanya menjadi lebih baik. Saudara, di tengah tantangan, frustasi, atau kehampaan dalam hidup kita, kadang-kadang kita merasa seperti tulang-tulang kering, dicemooh, dirundung, ataupun terintimidasi. Namun demikian Allah punya kekuatan untuk menghidupkan kembali apapun yang telah mati. Ia mampu memulihkan kembali segala keputusasaan, tidak peduli seberapa sedih atau kecewa kita. Dia mampu mengubah keputusasaan menjadi harapan dan mengalahkan kematian menjadi kehidupan. Saudara, yakinlah bahwa Allah selalu punya rencana memperbaiki dan memulihkan kita kembali. Berserulah kepadanya. Percaya bahwa Dia akan menghidupkan kembali setiap aspek hidup kita yang telah mati dan memberinya semua kemuliaan yang dapat memperbarui dan menghidupkan kita kembali. Tuhan bersama dan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam segala penderitaan dan pergumulan kami, Engkau hadir memulihkan kami. Harapan besar kami, Engkau selalu menyertai dan mengasihi kami, dan itu pasti terwujud. Biarlah firman-Mu tetap terpelihara dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkatilah dalam keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan dan usaha kami. Biarlah damai sejahtera-Mu menjadi bagian indah dalam hidup kami. Para orang tua kami dalam usia indah Tuhan jaga, agar mereka selalu sehat dan bahagia. Saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, Engkau kasihi mereka, agar mereka semua terberkati dan teguh menjalani hidup ini. Engkau berkati saudara-saudara kami yang sakit, Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hibur. Segala beban-beban hidup kami, Engkau topang kami untuk melewatinya, dan kami menemukan jalan keluar di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Engkau juga hadir ketika kami bersuka cita, sempurnakan sukacita kami. Engkau bersama dengan pemerintah kami. Engkau menolong pemimpin kami untuk memerintah dengan bijaksana. Engkau bersama dengan semua pelayan-pelayan-Mu agar teguh menjalani hidup ini. Kasihi kami semua. Peliharakanlah kami agar hidup kami berkenan bagi-Mu. Di dalam Tuhan kami teguh menjalani kehidupan ini. Ini kami yang datang padamu berseru, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Biarlah firman Tuhan ini akan terus memberi semangat bagi kita, supaya kita hidup di dalam kemurahan Allah. Tuhan Yesus memberkati.